Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Saya akan menyampaikan wejangan dari Simba terlebih dahulu. Yen sira kasinungan ngilmu kang marakake wong seneng, aja sira malah rumangsa pinter. Jalaran menawa Gusti mundhut baling ilmu kang marakake sira kaloka iku, sira uga banjur kaya wong sejene, malah iso aji godhong jati aking. Yang artinya, bila Anda mendapat anugerah ilmu yang membuat banyak orang senang, janganlah kamu merasa pintar. Sebab apabila Tuhan mengambil lagi ilmu yang menyebabkan Anda terkenal itu, Anda akan menjadi orang biasa lagi, malah lebih bermanfaat daun yang kering. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kisah saya pribadi ya. Jadi saya melepas susuk jarum emas. Di kala itu setelah saya menggunakan susuk jarum emas ini kurang lebihnya 2 tahun, pekerjaan dan usaha yang saya tekuni itu mulai terlihat dampaknya ya waktu itu ya. Jadi saya sambil bertanya lah ya ke orang-orang yang saya kunjungi ya waktu itu. Dan juga saya juga mengantarkan tamu-tamu saya, tapi ada salah satu paranormal ya yang waktu itu. Jadi kita sebut saja Simba ini. Saya juga tidak kenal karena saya mengantar tamu saya ke sana. Jadi beliau langsung mau ngobrol sama saya, mau menyampaikan sesuatu lah ya waktu itu. Simba berkata, "Mas Denny, ada sosok hitam lah ya, waktu itu ya." Saya masih belum paham ya. Ada sosok hitam yang inilah ya, minta makan lah katanya gitu. Nah di situ saya pun bertanya Simba, wah kalau untuk makhluk halus minta makan saya, wah saya sendiri cari makan aja susah mbak, saya gitu kan lah, sambil bercanda saya. Tapi Simba berkata, "Beneran Mas Denny, ini saya mau tanya ke Mas Denny, Pak Mas Denny kurun waktu beberapa bulan ini banyak masalah, terus usahanya mulai bangkrut, bagaimana gitu, banyak kendala dan lain-lain." Dan di situ pun saya mulai kaget lah ya, karena Simba
menyebutkan detail masalah dan lain-lain itu ya. Akhirnya saya tanya ke Simba, bener Mbak? Dan di situ pun Simba mengatakan bahwa ibaratnya ada kodam yang inilah ya, yang tidak bisa menyatu. Apa Mas Denny pakai susuk emas? Saya ditanya seperti itu. Karena saya lihat di tubuh Mas Denny banyak jarum-jarum emas. Akhirnya saya mengatakan ya, dan itu pun sudah lama saya gitu. Ya Simba menyebutkan lah ya, inilah Mas Denny dampaknya. Mas Denny kapan terakhir memberi makan? Saya enggak tahu, saya enggak pernah inilah ya. Kalau untuk ke rumah paranormal yang memasang susu emas saya hampir 2 bulan sekali atau berapa. Di situ pun Simba menyebutkan nilai ya, bahwa kodam susu emas itu tidak bisa menyatu dengan apa ya, kodam bawaan saya, katanya gitu. Saya pun enggak mengerti ya waktu itu, maksudnya ada kodam yang sudah bawaan dari lahir lah, kalau boleh dikatakan dulur babat limo pancer lah kata Simba gitu. Ini di situ pun saya ngobrol cukup lama ya dengan Simba ini, dan beliau memberikan arahan apabila Mas Denny mau melepas, Simba sanggup membantu, tapi alangkah baiknya Mas Denny konsultasi dulu sama paranormal yang memasang susu emas itu. Singkat ceritanya, saya datang ke paranormal yang pasang susu emas ke tubuh saya. Situ saya konsultasi dan lain-lain. Di situ mengatakan ya, Simba ini mengatakan bahwa ya kamu lama gak kesini, tapi gak ada lah ya, kayak ada yang ditutupi lah sama paranormal yang masang susu emas ke tubuh saya ini. Ya karena saya bidang usaha saya sudah bangkrut dan lain-lain lah, saya tidak bisa kesini. Saya pun mengantar tamu-tamu saya ke tempat lain. Situ pun paranormal susu emas ini akhirnya ya sudah, terserah Mas Denny aja. Kalau mau dilepas ya silakan, kalau mau dilanjut ya silakan. Akhirnya melepasnya di tempat lain saja, enggak apa-apa. Sepertinya tersinggung lah ya paranormal susu emas ini. Akhirnya saya datangi lagi lah ke rumah Simba ini yang di daerah Gunung Arjuno ya.
dan saya ceritakan. Dan sebelum saya ke tempat Simba yang melepas susu emas saya ini, saya terjadi kecelakaannya di jalan, dan itu pun cukup lama ya di rumah sakit. Saya lupa ya berapa bulan, dan semakin banyak kayak dampak-dampaknya ya terlihat semua lah ya. Saya sebut saja apes lah ya, atau sial lah ya. Ada saja godaan yang ini ya, mau ke tempatnya Simba yang di Gunung Arjuna itu. Akhirnya setelah saya kurang lebihnya 5 bulan atau 6 bulanan ya, itu saya ke Gunung Arjuna lagi melepas susu emas ini. Dan di sana pun sama Simba saya disuruh cari timun emas ya waktu itu. Kebetulan saya juga ditemani teman saya juga. Yang pernah melepas susu emas ya. Dan di situ pun saya diberikan penjelasan sama Simba, ini sakitnya nanti tidak terasa di sini, tapi tengah malam, Mas Denny. Dan itu pun Mas Denny merasakannya kurang lebih 7 hari gitu ya. Akhirnya saya menyetujuinya. Saya disuruh mandi di rumahnya Simba, dan timun emas itu sebagian saya disuruh makan, sebagian ditempelkan ke tubuh saya yang ada jarum emasnya, sebagian lagi disuruh makan di rumah pas tengah malam kalau kesakitan itu. Dan singkat ceritanya, saya pulang ke rumah itu masih tidak apa-apa, dan setelah tengah malam baru merasakan sakit yang luar biasa. Dan itu pun tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, sakitnya yang tidak karu-karuan ya. Dan itu saya alami kurang lebihnya 7 hari ya waktu itu. Dan di sini pun kita buat pembelajaran bersama. Cukup sekian cerita saya. Jangan lupa ambil sisi baiknya saja, jangan diambil sisi buruknya dalam kisah-kisah di video saya ini. Share video ini buat berbagi pengalaman teman-teman yang lain. Like jika suka, dan subscribe buat dukung channel ini terus berkembang. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang sopan. Buat teman-teman yang mau berbagi
kisah horor atau pengalaman horor, kirim lewat email yang sudah saya sediakan di deskripsi. Dan selamat malam. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada.